Everett Franklin, seorang pendeta yang bertugas di antara para tentara, menceritakan perjumpaannya dengan Yesus dalam adorasi. Saya sedang dalam penugasan kedua dan saat itu kami bersiap untuk meninggalkan Kuwait dan menyeberangi perbatasan ke Irak. Kendaraan kami sudah berbaris dalam formasi konvoi. Saya bisa melihat perbatasan dari kejauhan, sekitar setengah mil lagi. Semua pengarahan sudah selesai dan kami hanya menunggu perintah untuk berangkat. Saat itu seorang perwira muda datang ke kendaraan saya dan bertanya apakah saya memiliki roti ekaristi. Saya melihat wajahnya dan saya tahu dia benar-benar lapar. Tapi bukan lapar secara fisik. Dia sungguh merasa butuh kekuatan dari ekaristi. Saya langsung teringat kembali saat saya mencoba menyelenggarakan perjamuan Tuhan dengan cara yang bermakna. Mencoba doa-doa yang berbeda, bahkan membuat roti sendiri. Tetapi saya punya pengalaman negatif dengan komuni dalam kemasan. Semua itu tetap terpatri dalam hati saya sampai hari ini. Dan pengalaman itu menjadi salah satu alasan besar mengapa saya mulai mempertimbangkan untuk masuk gereja Katolik. Awalnya saya percaya bahwa Kristus hadir secara spiritual dalam ekaristi. Tetapi perlahan saya mulai menyadari bahwa Dia sungguh hadir, tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya. Pengalaman pertama saya dalam adorasi sakramen Maha Kudus menjadi titik terang yang memperjelas semuanya. Saya pergi ke ekaristi Katolik pertama saya yang bukan bagian dari pernikahan atau acara resmi. Saya ingin memahami seperti apa penyembahan itu. Kalau saya mau mempertimbangkan gereja Katolik, saya harus tahu seperti apa ibadahnya. Tidak cukup hanya membaca. Jadi saya datang ke misa pada hari Jumat. Saya tidak tahu bahwa setelah misa akan ada adorasi. Setelah misa selesai, Pastor Martin berkata, beberapa dari kalian mungkin ingin tetap tinggal. Mari kita adakan adorasi sakramen Maha Kudus. Saya pikir, wah, ini menarik. Saya pernah dengar tentang ini, tetapi saya belum benar-benar mengerti maknanya. Saya berlutut dan menundukkan kepala dalam doa. Ketika Pastor Martin meletakkan sakramen Maha Kudus di altar, saya menengadah. Dan ketika saya langsung memalingkan wajah, saat itu saya sadar, seolah semua pengalaman sebelumnya tentang prajurit yang datang kepada saya dan merasa lapar secara rohani, semua bacaan saya, kesaksian orang lain, semua berpadu di saat itu. Saya menangis dalam hati. Tuhan, apakah ini Engkau? Tanda tanya, tanda seru. Lalu perlahan setelah mencoba beberapa kali menatap sakramen Maha Kudus, hati saya berseru, Tuhan, itu sungguh Engkau. Itulah mukjizat ekaristi bagi saya. Semuanya menyatu dan saya sadar Dia benar-benar hadir, tubuh, darah, dan keilahiannya. Saya telah bertemu Pastor Martin setiap minggu selama beberapa bulan, dan saya sadar bahwa jika saya mau hidup sebagai murid yang setia, saya harus bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada saya melalui ekaristi, melalui adorasi dan pengalaman saya dalam ekaristi. Bagi saya, semuanya dimulai dan berakar pada ekaristi. Kami melihat kalender, dan di sana ada hari raya tubuh dan darah Kristus, Corpus Christi. Saya berkata kepada Pastor Martin, saya ingin diterima secara resmi di gereja Katolik pada hari itu.